Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us mercies and blessing. Secondly, may peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, namely Islamic religion. Thirdly, I don't forget to say thank you very much to Usada, who has given me time to deliver my speech. And, in the title At-Tanaji bil Khairi, atau berbisik-bisik dalam kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, tahukah kalian bahwa tidak ada kebaikan dalam banyaknya perkataan rahasia manusia atau berbisik-bisik kecuali berbisik-bisik dalam kebaikan. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 114, la khairu fi katsirin najwahum illa amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'alu dzalika min abtigha amradatillahi fa sawfa nutihi ajran 'azima. Allah mengabarkan bahwa tidak ada kebaikan dalam banyaknya perkataan rahasia manusia kecuali dalam 3 perkara, yaitu perintah bersedekah, perintah berbuat baik, dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Karena manusia suka menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan, maka ayat ini juga mengingatkan bahwa barang siapa yang mengerjakan ketiga perkara tersebut, maka Allah akan memberikan pahala yang besar baginya. Maka perlu diketahui juga bahwa berbisik-bisik adalah perkara yang mubah, mendekatkan kepada syubhat dan menolong kepada keburukan. Maka disarankan untuk tidak berbisik-bisik kecuali berbisik-bisik dalam kebaikan. Demikian ceramah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'manillah. Saya telah diberikan kesempatan untuk memberikan ilmu insyaallah bermanfaat bagi kaum muslimin yang tentang sabar dalam menghadapi segala cobaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum faman sabara falahu sabru waman jazi'a falahu jaz'u. Sesungguhnya Allah azza wa jalla jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Barang siapa ia sabar, maka ia akan mendapatkan pahala sabarannya. Dan barang siapa ia marah terhadap cobaannya, maka dia akan mendapatkan dosa kemarahannya. Telah dikeluarkan oleh Ahmad melalui jalur Mahmud bin Nabi. Dari hadis ini kita telah mengetahui bahwa Allah azza wa jalla itu jika Allah memberikan cobaan kepada suatu kaum, maka itu artinya Allah itu mencintai suatu kaum tersebut. Dan jika suatu kaum itu sabar dalam cobaannya, maka itu akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau sebaliknya, kalau saat Allah memberikan cobaan pada suatu kaum, lalu kaum tersebut malah marah dan seperti menganggap bahwa Allah itu tidak adil, maka itu akan mendapatkan dosa kemarahannya. Dan seperti saat ini kan kita di Indonesia ini sedang ada virus corona. Nah, di sini kita harus sabar menghadapi pandemi ini, karena ada hadis juga. Ahmad telah mengeluarkan dengan ini, al-anbiya tsumma sholihuna tsumma amsalu wal amsalu min nasi ibtala rajulu ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi salabatun
syadida balaihi wa in kana fi dinihi iqatun khuffifa anhu wa ma yazalul bala'u bil 'abdi hatta yamshiya ala dhahril ardi laisa 'alaihi khati'atun. Nah, artinya para nabi, kemudian orang-orang yang solih, kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya lagi, seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Apabila ia kuat dalam agamanya, maka ujian akan semakin ditambah. Apabila agamanya tidak kuat, maka ujian akan diringankan darinya. Tidak henti-henti ujian menimpa seorang tidak henti-henti ujian menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi ini dengan tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Jadi dari para nabi, orang-orang solih sampai generasi setelahnya itu Allah itu mudah memberikan masing-masing itu sama, memberikan cobaan itu sesuai kadarnya masing-masing. Kalau orang yang memang orang solih, dia semakin solih semakin diberikan ujiannya. Terus kalau sesuai kadar agamanya. Terus yang tentang pandemi ini ada hadis annahu kana adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha'u faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u ta'un fayamkusu fi baladihi sabirun muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Sungguhnya taun itu adalah siksa yang dikirim Allah kepada orang yang dikehendakinya. Kemudian Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka tidaklah seorang hamba yang tinggal di negerinya yang telah terjangkit taun, lalu ia bersabar dan mengharap ridha Allah. Ia meyakini bahwa tidak akan ada yang menimpanya kecuali perkara yang telah ditetapkan Allah, kecuali ia mendapatkan pahala seperti orang yang syahid. Berarti sama keadaan sekarang nih. Jadi kita tuh kalau sebagai orang yang beriman harus yakin kalau virus corona ini meyakini bahwa tidak ada yang menimpanya kecuali perkara yang telah ditetapkan Allah. Jadi Allah itu hanya memberikan Allah tuh memberikan virus corona ini, berarti itu salah satunya Allah itu telah menetapkan kepada seseorang bahwa itu sakit. Makanya sabar dalam menghadapi cobaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atamasya ilal Baghdad wala tansa ihmilu arribat iza kuntum ummat Muhammad ajibu salami bin asyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Huzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, rawahu Ahmad. Dari Huzaifah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kemudian akan adanya khilafan yang mengikuti manhaj kenabian. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW telah menjanjikan kita khilafah yang mengikuti manhaj kenabian, dan khilafah ala minhaj nubuwah ini akan hadir setelah adanya mulkan azan dan mulkan jabarian, dan kini kita berada di mulkan jabarian. Maka waktu untuk bertemu dengan khilafah ala minhaj nubuwah tidak akan lama lagi. Maka berbahagialah kita sebagai umat muslim bahwasanya sebentar lagi kita akan ikut andil dalam perubahan zaman ini.
maka persiapkanlah diri kita dengan memperdalam sakofa Islam, menjalankan syariatnya dan mensosialisasikan janji Rasul ini. Yakinlah bahwasannya janji Rasul ini akan terjadi tidak akan lama lagi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Syukron hazamini unzur maqala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Berdiri saya di sini, saya ingin menyampaikan ceramah yang berjudul meraih kebahagiaan yang sederhana. Nah, ada 5 cara untuk meraih kebahagiaan yang sederhana. Yang pertama adalah jangan khawatir dan takut. Sebagian hal besar adalah sebagian yang kita takutkan tidak pernah terjadi. Jadi untuk apa kita takut dan khawatir? Takut tak mendapatkan rezeki atau khawatir tak lulus di sekolah yang favorit. Nah, kalau kita takut tak mendapatkan rezeki, harusnya kita tuh takut tak ada panjatan syukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau yang kedua, khawatir tak terima di sekolahan favorit. Nah, mungkin Allah punya skenario lain yang mungkin lebih baik gitu kan. Mungkin kita sekolah di pesantren yang lebih baik. Nah, yang kedua itu adalah jangan menyimpan dendam. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis la taqdu wala jannah, jangan kalian marah maka bagian surga. Nah, dalam hadis tersebut dikatakan bahwa kita tuh tidak boleh menyimpan dendam gitu kan. Misalnya kalau ada orang yang melakukan kesalahan kita, maka bersegeralah memaafkannya, jangan terlalu dipendam. Nah, yang ketiga itu jangan hidup di masa lalu. Nah, mungkin kita kan masih ada kenangan yang masa lalu gitu, atau kepahitan. Nah, jangan fokus pada masa lalu, maka fokus ke masa ini dan masa depan. Jadikan kepahitan sebagai pelajaran bahwa untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, yang keempat adalah selalu bersyukur. Nah, kita tuh harus bersyukur gitu kan atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jangan sampai kita itu tidak merasakan kenikmatan sampai akhirnya mengingkari kenikmatan. Nah, yang kelima adalah berprasangka baik kepada Allah. Nah, Allah itu berprasangka baik pada hambanya, maka kita sebagai makhluknya harus berprasangka baik kepada Allah. Semoga cara itu bisa diamalkan oleh kita. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.